Kita lanjutkan kuliah mengenai regulasi siklus sel. Nah, jadi regulasi siklus sel ini dikontrol dengan istilah yang disebut sebagai central control. Nah, di sini the cell cycle control system regulates the entire process. Jadi kontrol untuk sistem siklus sel ini meregulasi keseluruhan proses. Artinya apa? Dari G1, S, G2, M. Nah, analoginya adalah misalnya ini, washing machine control knob. Ya, kalau mesin cuci zaman dulu itu kan diputar, kemudian nanti ada hitung mundur gitu, klak 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 klak. Nah, jadi kita tidak bisa masuk ke ya dengan sistem ini, central control ini, sel ini tidak bisa masuk ke program atau fase selanjutnya sampai fase yang pertama ini komplit. Artinya apa? Tidak bisa masuk fase S kalau G1-nya belum selesai. Gitu. Nah, ada ini ya feedback system yang menyediakan informasi tentang bagaimana suatu proses ini berjalan. Jadi ada apa istilahnya? Ada markernya gitu ya. Jadi tiap fasenya itu, oh ini sel ini masuk ke fase apa sih? Nah ini ada feedback sistemnya, ada markernya. Nah, master controller atau tadi yang mengontrol siklus sel ini dikendalikan oleh suatu istilahnya adalah heterodimeric protein kinesis. Jadi protein kinase heterodimer. Nah, kalau dimer kan dua ya, berarti ada dua subunit. Namun subunit ini dia heterodimer. Artinya apa? Artinya tidak sama. Kalau homodimer kan sama ya. Ini heterodimer. Nah, mengapa hetero? Karena di sini terjadi dari dua subunit yang berbeda. Yang pertama adalah regulatory subunit, yaitu cyclin. Yang kedua adalah catalytic subunit, yaitu cyclin dependent kinase. Jadi kinase yang tergantung pada cyclin. Nah, kedua ini harus menjadi kompleks, menjadi satu untuk bisa aktif sebagai pengontrol dari siklus sel. Ya, jadi saya ulangi lagi, ada subunit regulator dan subunit katalitik. Nah, kita lihat di sini the cell cycle, siklus sel ini diregulasi oleh fosforilasi oleh suatu protein spesifik yang namanya adalah CDK, ya, yang merah ini. Meskipun demikian, ya, CDK yang merupakan catalytic subunit, protein ini harus berhubungan dengan protein lain untuk bisa menjalankan fungsinya. Ya, ini yang namanya cyclin yang berwarna hijau. Jadi ada heterodimer complex. Nah, the cell just regulates the concentration of different cyclin. Ya, sel ini meregulasi kadar atau konsentrasi berbagai macam cyclin selama siklus sel, karena jenis-jenis cyclin selama siklus sel itu juga berbeda-beda. Gitu. Nah, kita lihat ada cyclin D, cyclin E, cyclin A. Ya, ini yang diekspresikan dalam fase, misalnya cyclin D adalah fase G1, kemudian cyclin E ini untuk transisi G1 ke S, cyclin A fase S ya. Nah, oke.
Jadi tabel ini adalah tabel inhibitor CDK, kemudian kompleks CDK dan cyclin, dan fase pada siklus sel yang dipengaruhi oleh oleh cyclin CDK maupun oleh inhibitornya. Nah, jadi cyclin tadi beda-beda ya. Kemudian CDK, ada CDK yang di sini yang kita bahas pada kuliah hari ini adalah terbatas ya, karena kita akan fokus kepada fase G1 ke fase S. Ada CDK 4, CDK 6, CDK 2. Nah, CDK 4, 6 ini berkompleks dengan cyclin D, CDK 2 dengan cyclin E atau cyclin A, tergantung pada fase apa. Misalnya pada fase transisi G1S berarti CDK 2 kompleksnya dengan cyclin E, pada fase S kompleksnya dengan cyclin A. Nah, kompleks cyclin CDK ini, ya karena dia kan enzim ya, tadi dikatakan ada catalytic subunit, ada regulatory subunit. Nah, kompleks ini bisa dihambat oleh dua golongan besar protein, namanya ChIP-KIP family atau cyclin inhibitory protein, kinase inhibitory protein. Ini ada 3 jenis protein, P21, P27, P57, golongan ChIP-KIP. Ya. Mengapa kok 21, 27, 57 ya? Karena ukurannya adalah kilodalton. Jadi misalnya P21 ya 21 kilodalton. Nah, kemudian golongan inhibitor yang kedua adalah INK4. Ya, INK4 ini ada 4 jenis protein inhibitor ya. P15, P16, P18, dan P19. Jadi saya ulang lagi, tabel ini ada 2 jenis inhibitor, ChIP-KIP dan INK, menghambat kompleks cyclin apa, kemudian fase pada siklus sel yang terpengaruh ini juga berbeda. Nah, kita fokus pada yang animal cells. Untuk yang yeast kita tidak akan bahas pada kuliah hari ini. Nah, ini adalah tadi konsentrasi cyclin yang diekspresikan selama putaran siklus sel. Ya. Jadi pada fase G0, sel yang tidak membelah, ini bagaimana cara kita mengetahui bahwa suatu sel ini tidak atau berada pada fase G0 gitu ya. Caranya adalah dengan melihat ekspresi atau melihat kadar protein yang namanya P27. Nah, Anda lihat itu P27-nya pada fase G0 itu sangat tinggi. Di sini. Kemudian adanya stimulasi mitogen atau faktor pertumbuhan. Ini P27-nya turun. Nanti kalau mau masuk fase G0 dia naik lagi. Nah, stimulasi fase atau faktor pertumbuhan ini akan meningkatkan, yang pertama adalah cyclin D pada fase G1. Terus naik tinggi. Ya. Ini turun sedikit pada fase G2M, namun ini masih relatif tinggi. Nah, kalau ada penghentian sinyal pertumbuhan, maka dia akan turun di sini. Nah, kita lihat ya, fase G1 cyclin D naik, kemudian transisi G1S ini akan terjadi peningkatan cyclin E. Di sini cyclin E meningkat, masuk ke fase S, yang meningkat adalah cyclin A. Ya. Cyclin A kemudian masuk fase G2M, A-nya turun, B-nya puncak di sini ya, G2M, B-nya tinggi. Nah, ini akan berlangsung, misalnya ini masih ada stimulasi pertumbuhan di sini ya, ini G1-nya ini D, D-nya tetap di sini ya. Ini D, ini E, ini A, kemudian ini B.
Jadi urutan apa namanya, urutan di ekspresinya cyclin selama siklus sel adalah D, kemudian E, kemudian A, kemudian B. Ya, ini cyclin CDG kompleks selama siklus sel. Ini fase G1, kemudian fase S, fase G2, fase M. Kemudian ini yang tadi saya sampaikan sebagai restriction point, kita fokus yang di bawah pada sel mamalia. Ya, CDK4, CDK6 dengan cyclin D. Kemudian ada restriction point ya untuk bisa melewati fase G1 menuju fase S. Di sini ada trajektori cyclin E. Kemudian masuk fase S cyclin A, masuk fase G2 cyclin B. Nah, itu tadi regulasi siklus sel. Kita sekarang fokus ke regulasi bagaimanakah regulasi transisi dari fase G1 ke fase S. Ya. Jadi ada restriction point di sini di akhir fase G1. Ya. Jadi kalau kita lihat dari awal, jadi sel pada fase G0 ada stimulasi pertumbuhan, misalnya adalah faktor pertumbuhan, misalnya yang kita bahas minggu lalu itu adalah EGF. Ya, EGF mengaktifasi protein di bawahnya misalnya jalur RAS atau PI3K. Kemudian efeknya adalah sintesis dari cyclin D. Cyclin D membentuk kompleks dengan CDK4 atau 6. Ya. Kemudian masuk fase G1. Kemudian untuk masuk fase S ada restriction point. Nah, selain tadi, selain apa namanya faktor pertumbuhan, apa saja sih yang bisa memicu terjadinya siklus sel? Ya, misalnya ya faktor pertumbuhan yang minggu lalu kita lihat ada 14 jenis ligan yang bisa berinteraksi dengan epidermal growth factor receptor family ya. Nah, sinyal-sinyal anti pertumbuhan ini juga bisa dihasilkan dari misalnya ini growth factor withdrawal. Jadi misalnya faktor pertumbuhannya dihentikan atau misalnya senescence atau selnya sudah tua. Kalau senescence ini dia bisa memicu misalnya ekspresi P16. Sementara Anda tahu tadi dua golongan ada ChIP-KIP, ada INK4. Nah, ini INK4 salah satunya adalah P16. P16 ini dipicu oleh ini senescence. Nah, jadi cara membaca gambar ini adalah kalau yang panah itu adalah memicu, kalau yang ini apa ya? Macam tongkat gitu ya, ada ujungnya di sini adalah menghambat. Jadi di sini P16 dia bisa menghambat CDK4, CDK6 dengan cyclin D. Padahal cyclin D ini adalah diperlukan untuk jalannya siklus sel, yaitu memfosforilasi ini PRB. Nah, PRB. Kemudian yang lain misalnya golongan ChIP-KIP ya, P27, P21 ini bisa dipicu oleh sama senescence, oleh kerusakan DNA, oleh kontak inhibisi ya. P21, P27 nanti bisa menghambat cyclin CDK sehingga dia tidak bisa memfosforilasi PRB yang ada di dalam inti sel. Nah, kita lihat di sini. Enaknya dari mana ya ini? Menjelaskannya dari ini dulu aja ya. Jadi tadi selama siklus sel diekspresikan berbagai macam cyclin D1, cyclin D,
kemudian cyclin E, kemudian cyclin A, kemudian cyclin B. Nah, ini adalah restriction checkpoint G1 ke S. Nah, ketika ada stimulasi pertumbuhan, kemudian terjadi peningkatan ekspresi cyclin D. Cyclin D berikatan dengan CDK4 atau CDK6 di sini, maka dia bisa aktif sebagai kinase ya. Aktif sebagai kinase, fungsinya apa kinase adalah memfosforilasi. Ini. Apa yang difosforilasi itu adalah suatu protein yang namanya Rb. Nah, Rb ini ada di dalam inti sel. Nah, Rb ini dalam kondisi normal dia akan mengikat E2F. Nah, E2F ini adalah suatu faktor transkripsi, yaitu faktor yang memicu terjadinya transkripsi. Oke, saya ulang lagi, adanya stimulasi pertumbuhan meningkatkan cyclin. Cyclin berkompleks dengan CDK sehingga aktif sebagai kinase memfosforilasi ini PRB. PRB-nya terfosforilasi, E2F-nya lepas. Padahal E2F itu adalah faktor transkripsi. Dia memicu transkripsi macam-macam. Ya, fase G1 itu fungsinya adalah mempersiapkan ke fase S, mempersiapkan sintesis, sehingga di sini yang dipicu transkripsinya adalah gen-gen yang bertanggung jawab pada sintesis DNA, persiapan untuk sintesis DNA. Dihidrofolat reduktase, timidilat kinase, timidin sintetase, ini adalah enzim-enzim untuk sintesis nukleotida. Kemudian polimerase, CDC2, E2F1, dan termasuk juga ini protein cyclin A. Ya. Nah, cyclin A, kemudian juga protein cyclin E. Nah, cyclin E ini meningkat. Kalau dia meningkat, dia berikatan dengan CDK2. Kemudian bisa memicu fosforilasi di replication machinery, ataupun dia kompleks CDK2 cyclin E ini bisa memfosforilasi ini golongan ChIP-KIP. Ya, ChIP-KIP ini sehingga kalau ini difosforilasi menjadi dia tidak aktif. Nah, kemudian cyclin A berikatan dengan CDK2 ini juga bisa menuju replication machinery. Kemudian cyclin A CDK2 dia bisa juga memfosforilasi E2F. Nah, setelah tadi cyclin-cyclinnya ya, cyclin dan kompleks CDK, sekarang kita membahas tentang inhibitornya. Yang pertama adalah ChIP-KIP. Nah, P21, P27, P57 ini ekspresinya diatur oleh P53. Protein dengan ukuran 53 kilodalton ini memicu ekspresi ini P21, P27, P57. Oke, kemudian P21, P27, P57 ini bisa menghambat ini kompleks CDK1, CDK4, cyclin D, CDK4, CDK6, kemudian cyclin E, CDK2, cyclin A, CDK2. Kemudian inhibitor yang kedua adalah golongan INK4, P16, 15, 18, 19 ini di sini menghambat aktivitas CDK1 dan CDK4. Nah, ini masih terkait dengan progresi di tiap fase di siklus sel. Ya, tadi jadi CDK4 cyclin D maupun CDK2 cyclin E memfosforilasi protein yang namanya Rb. Rb lepas dari E2F, E2F yang berperan sebagai faktor transkripsi, meningkatkan ini transkripsi ini cyclin E, A, CDK, timidilat kinase dan sebagainya, masuk fase S, fase G2 dan fase M.
Oke, yang SG2M tidak kita bahas karena kita fokuskan kepada fase G1 dan S. Nah, ini saya pengen mengulang lagi kuliah minggu lalu ya. Misalnya ada EGF reseptor. Jadi misalnya ini EGF berikatan dengan EGF reseptor mengaktifasi bagian tyrosine kinase domain, mengaktifasi RAS, mengaktifasi PI3K, kemudian target akhirnya adalah sintesis protein untuk pertumbuhan sel maupun menghambat protein yang memicu degradasi protein gitu ya. Nah, tadi di regulasi siklus sel yang tadi itu dikatakan bahwa fosforilasi oleh CDK4 cyclin D itu memfosforilasi protein yang namanya Rb. Nah, apa sih Rb itu? Kita lihat di sini di gambar yang sebelah kiri terlebih dahulu adalah sel yang tidak membelah. Ya. Jadi dalam keadaan tidak membelah, CDK4 ini diikat oleh P16. Sehingga dia tidak bisa membentuk kompleks dengan cyclin D. Nah, kemudian E2F-nya ini diikat oleh Rb. Gitu ya. Nah, dalam keadaan ini sel tidak melakukan pembelahan. Nah, ketika ada stimulasi pertumbuhan oleh ligan misalnya EGF, maka yang terjadi adalah misalnya jumlah cyclin D-nya meningkat ataupun P16-nya ini menjadi tidak aktif atau hilang. CDK4 dia akan berkompleks dengan cyclin D aktif ya, aktif sebagai protein kinase kompleks. Kemudian akan memfosforilasi ini, memfosforilasi PRB sehingga E2F lepas dari PRB. Nah, E2F-nya nanti yang bisa berperan sebagai faktor transkripsi. Oke. Contoh yang lain terkait dengan protein Rb ya. Jadi protein Rb ini mengikat cell proliferation factor atau yang tadi E2F. Ya, sehingga di sini dalam sebelah kiri ya, cell proliferation block. Jadi pada sel-sel yang tidak membelah. PRB mengikat E2F. Kemudian ada protein P53. P53 protein mengaktifasi safety brake on cell proliferation. Jadi apa ya, rem untuk proliferasi sehingga di sini pertumbuhan atau proliferasi selnya terhambat. Nah, yang terjadi pada ini proliferasi sel yang diaktifasi oleh DNA virus, misalnya pada infeksi virus HPV pada kanker serviks. Ya. Kanker serviks itu virus dari HPV dia bisa mentransfer gen ya, gen E6 E7. E6 E7 ini dia fungsinya adalah mengaktifasi ini sel proliferasi yang telah terhambat dalam kondisi normal. Apa yang terjadi? Nah, jadi Rb-nya ini akan diikat oleh E7. Akibatnya apa? Akibatnya E2F-nya dia lepas, dia bisa memicu transkripsi. Nah, oke, dalam keadaan normal masih ada rem ya, remnya di sini P53. Sehingga transkripsinya nanti bisa dihambat kalau dalam keadaan normal. Namun, si virus HPV tadi juga punya protein namanya E6. E6 ini fungsinya adalah mengikat P53. Nah, kalau P53-nya diikat, remnya tidak punya. Akibatnya apa? Ini proliferasinya akan berjalan secara terus-menerus. Nah, itulah yang terjadi pada kanker serviks akibat infeksi virus HPV.
Nah, demikian penjelasan mengenai regulasi siklus sel dan juga G1 S transition. Apabila ada pertanyaan, silahkan komen di forum diskusi.